Oke, untuk segmen yang kedua ini bahasannya meluas ya Pak. Jadi tidak seputar permasalahan lokal aja. Belakangan ini kan banyak catatan soal bansos Pak. Tapi bukan catatan MK. MK. Maksudnya catatan mengenal pembagian bansos. Jelang pemilu ini banyak banget bansos yang dibagikan nih Pak. Nilainya ratusan triliun. Terus sering juga bansos itu dinamakan atas nama pribadi. Ada juga yang bilangnya bansos itu untuk menaikkan elektabilitas. Tapi sorry gak mungkin elektabilitas panis lah, orang panis aja gak punya jabatan. Duit aja gak tahu udah punya banget tuh. Jadi Pak gini pertanyaannya. Gimana nih respon Bapak Anies soal bansos yang katanya jadi dipolitisasi nih Pak? Silakan Pak. Sambil baca catatan boleh ya? Boleh, yang penting kan jangan catatan MK. Boleh ya. Ini catatan yang dibaca Gus Imin kemarin. Dan bukan dari Tom Lembong. Mau nggak ketemu sama Tom? Mau Pak, kaurnya Pak. Nanti bikin aja desak Tom Lembong ya. Gitu ya. Jangan dihitung 2 menit loh ini ya, belum ya? Gak Pak, tenang aja. Gini, ketika saya bertugas sebagai calon gubernur, kami mendapatkan begitu banyak fitnah. Bahwa kalau terjadi pergantian gubernur, maka program bantuan sosial akan dihentikan. Oke? Dan ketika kami bertugas, yang terjadi program itu memang diubah. Bukan dihentikan, ditambahkan. Oke? Yang kedua, makanya namanya menjadi Bansos Plus. Oke? Lalu ketika terjadi bencana COVID, kita harus meningkatkan penerima bansos. Dan ketika kita membagikan bansos, di setiap paketnya itu ditulis, paket bantuan ini dibiayai oleh APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke? Tidak ada nama gubernurnya, tidak ada foto gubernurnya, dan dikatakan eksplisit, ini bukan uang pribadi, ini adalah uang pajak yang diterima dari rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia. Oke? Jadi, kalau ada program bansos, dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Oke? Kami justru ingin mengatakan, mari kita mencerdaskan. Jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Iya. Jadi jangan diturunin, naikin. Naikin dengan apa caranya? Caranya apa? Caranya dituliskan di situ. Jadi bansos itu bukan dari pribadi, tapi dari negara sebagai tanggung jawab negara kepada saudara-saudara kita yang belum sejahtera dan mengalami kesulitan ekonomi jangka pendek. Karena itu program bansosnya akan ditingkatkan menjadi Bansos Plus. Apa plusnya? 1, jumlahnya. 2, sasarannya. Memastikan bahwa penerima adalah yang membutuhkan dan yang berlebih yang masuk dalam daftar harus dikeluarkan. Lalu yang ketiga harus ada program pendampingan supaya penerima bansos mendapatkan skill tambahan sehingga mereka bisa menaik kelas. Oke, jadi 3 itu Bansos Plus itu yang akan dilaksanakan dan kami ketika kami bertugas besar-besar akan ditulis bahwa bantuan sosial ini didanai APBN Republik Indonesia. Oke, dicatat ya teman-teman. Soalnya saya juga bingung Pak, misal dapat bansos, tempat yang buat kreseknya kok gambarnya kok malah muka yang ngasih itu gimana ya Pak? Padahal kan itu uang negara ya. Kan bingung, dicatat nih teman-teman. Oke, selanjutnya nih ke pertanyaan yang kedua. Sekarang kan lagi rame juga Pak, poster-poster di jalanan, terus berita-berita di TV yang bilang kalau pemilu 1 putaran itu bisa bikin hemat anggaran negara sampai 27 triliun.
Nah, gimana nih pandangan Bapak soal anggapan kalau pemilu satu putaran itu lebih hemat? Tapi jangan nyontek dari Palembang lagi ya Pak, ini jawaban dari Pak Aniesnya langsung loh. Oke, silakan Pak. Begini, pemilu itu bukan soal sekedar murah dan mahal. Kenapa? Karena kita melibatkan pemilih yang jumlahnya DPT lebih dari 200 juta. Jadi kalau biaya besar, bagi itu dengan 200 juta pemilih, berapa nanti per orang? Oke, nanti di situ akan terlihat. Ya kalau negaranya kecil, biaya pemilunya otomatis kecil. Kalau negaranya seperti Indonesia, nomor 4 terbesar di dunia, demokrasi nomor 3 terbesar, otomatis anggarannya menjadi besar. Tapi angka tadi disebut berapa? 27 triliun, APBN kita itu 3.300 triliun. Jadi kalau 27 triliun itu sekitar 0,1516% untuk menentukan arah republik ini. Arah republik ini. Jangan sampai nanti gasnya gini, sekarang dipasangkan satu putaran, habis itu tidak ada putaran sekalipun. Gini, one man one vote dipertahankan. Jangan sampai one man one vote one time. Betul tidak? Nanti kita bergerak, sekarang dicoba dikurangi putarannya, besok bisa-bisa idenya, udahlah nggak usah pakai putaran-putaran, perpanjangan saja. Betul tidak? Jangan mendahului kemauan rakyat, oke? Nanti yang ngomong satu putaran itu tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Apa yang terjadi? Tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Jadi jangan pernah ojo ngege mongso. Apa ngege mongso itu? Yang gege mangsa ya di sini sih. Itulah sebabnya, jadi menurut hemat kami, serahkan kepada rakyat. Rakyat yang akan menentukan satu putaran atau dua putaran. Jangan sekali-sekali mencoba ngajari rakyat. Karena rakyat kita barangkali lebih cerdas dari yang mau coba mengajari itu. Oke? Yang kedua, rakyat akan menentukan pilihannya karena itu dijaga. Dijaga betul. Ini bukan yang dijaga itu bukan suaranya paslon 1, 2, 3, bukan. Yang dijaga itu suara rakyat yang harus dipastikan tercermin dalam tabulasi suara nasional. Oke? Jadi saya melihat ini bukan soal murah dan mahal, tapi ini soal bagaimana hasil pemilu itu menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Kalau pemerintahan tidak legitimate nggak diakui. Ini saya kasih contoh. Kompetisi sepak bola, tapi yang menang itu karena diuntungkan oleh wasit, diuntungkan oleh penyelenggara. Betul? Nanti ketika dia terima trofi dengan tidak percaya diri. Kenapa? Karena dia bukan pemenang yang sesungguhnya. Dia hasil olah-olahan antara wasit dan penyelenggara. Ketika itu adakah yang mempercayai dia sebagai pemenang? Tidak, itu legitimasi moralnya turun. Kita ingin pemilu yang legitimasi legalnya kuat, legitimasi moralnya kuat, sehingga dia bisa menjalankan pemerintahan dengan baik untuk manfaat kita semua. Itu jawabnya. Oke, begitu ya batir-batir. Langsung aja nih ke pertanyaan yang ketiga. Tapi sebelumnya maaf banget ya Pak kalau menyinggung nih ya. Bapak kan sekali lagi terkenal sebagai capres termiss queen nih ya. Tapi nih ya, tapi ada capres sebelah yang udah kaya, pendukungnya juga banyak, dari kalangan selebgram lah, yang katanya udah nyumbang sepertiga ekonomi di Indonesia. Nah, menurut Bapak nih, kenapa sih orang-orang kaya tuh mau dukung paslon sebelah? Kenapa Pak, kalau dari pandangan Bapak sendiri nih? Silakan Pak. Gini. Kita aman. I love you too. Gini. Timernya di nolin lagi dong.
Kita tidak bisa melarang orang untuk memilih A atau B atau C, betul ya? Kita tidak bisa melarang. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua bahwa rakyat Indonesia mendengar kabar itu. Bahwa ada yang disebut sebagai sepertiga yang pegang perekonomian Indonesia mendukung satu calon. Dan itu bukan dikatakan oleh orang luar, itu dikatakan oleh orang dalam. Kalau dikatakan oleh orang dalam itu artinya obrolan di dalam yang diungkapkan keluar. Oke? Dan bila itu diungkapkan, maka rakyat sedang diberitahu oleh yang bersangkutan. Kenapa diberitahu? Karena kita tahu yang satunya seperti kami, poster-posternya itu poster rakyat. Yang warnanya beda-beda, tulisannya beda-beda, fotonya pun hampir sama. Hampir, belum tentu sama calonnya. Fotonya hampir sama. Karena dibuat secara sukarela, di banyak tempat dengan uang sendiri, dengan bahan sendiri, dengan perjuangan sendiri, dipasang sendiri. Karena itu posternya tidak sama. Yang dapat dukungan dari sepertiga penguasa ekonomi itu posternya di mana-mana seragam semuanya. Artinya siapa? Dibuat di pabrik, didistribusikan ke seluruh Indonesia. Yang ini dibuat di rumah tangga dan di tempat relawan-relawan dan dipasang di mana-mana. Ini adalah kode keras untuk rakyat Indonesia. Mau pilih mana? Calon dukungan konglomerat atau calon dukungan rakyat? Silahkan rakyat Indonesia menentukan pilihannya. Itu aja jawabnya. Oke, terima kasih Pak. Jujur agak kasihan ya Nek, ngelihat dari pendukung-pendukung 01 nih pada pakai karung, dicet, aduh. Yang satunya bannernya gede banget, sing kayak makanisme nganggo karung. Tapi gini, aduh. saya selalu bilang, bisa jadi banner kita tidak sampai kemana-mana. Oke, tapi kami yakin idenya sampai kemana-mana. Oke. Cakep. Loh, kita ini kan bukan pemilihan foto untuk dipasang di luar ruang kelas, bukan? Kita mau memilih orang untuk mengambil keputusan atas nama rakyat dan atas nama negara. Ketika dia disumpah nih, apa yang terjadi? Dia diberikan kewenangan untuk ambil keputusan, tanda tangan. Dan ketika membuat keputusan atas nama seluruh rakyat. Karena itu menurut kami lebih mempercayai acara-acara seperti ini yang dekat langsung dengan rakyat, bicara langsung dengan rakyat, mendengar langsung dengan rakyat. Bentuk penghormatan kepada rakyat. Bukan ngirim spanduk kemana-mana. Seakan-akan ini hanya sekedar memilih foto untuk dipasang di ruang kelas. Dan saya boleh sampaikan, yang hadir ruangan ini adalah orang-orang yang merubah kampanye di Indonesia. Siap. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan yang keempat nih. Nah Pak, sekarang kita balik lagi ngomonginnya yang santai-santai lagi aja lah ya. Lagi rame nih di sosial media Pak. Kemarin banyak yang namain dirinya itu humanis atau humanis. Atau gimana ya, nggak tahu cara bacanya. Ngeluncurin website yang namanya Have a Nice Day. Oh, suaranya dari sana. Oke, nah websitenya tuh aku juga sempat buka ya, emang itu gemes dan lucu banget. Dan udah sampai trending topik juga nih Pak di Twitter. Nah, gimana nih Bapak melihat atau memandang fenomena anak muda yang berpolitik dengan cara-cara yang menyenangkan, dengan fun gitu? Gini teman-teman, ketika humanis itu muncul, saya ketika mendengar dan melihat, waktu itu saya sedang di perjalanan. Saya terharu sekali melihat itu. Kenapa saya terharu? Karena mereka-mereka yang melakukan ini tidak pernah berjumpa dengan saya, mengerjakan itu tanpa menunjukkan dirinya pada saya, tanpa menunjukkan kepada semua yang bekerja, mereka hanya melakukan itu menurut mereka itu demi kebaikan dan membuat proses politik itu jadi pop, jadi bisa menjangkau anak-anak muda. Itu ketika muncul humanis. Saya ingin sampaikan
terima kasih, dan terima kasih Pak Humanis. Apresiasi. Lalu ketika saya lagi di Ambon, tahu-tahu lagi di doorstop teman-teman media, Pak Anies ada videotron yang dipasang di Jakarta, di Bekasi. Saya lihat itu, videotron itu, saya bilang Masya Allah. Kenapa? Karena saya tahu videotron itu tidak murah. Videotron itu lain dengan memasang sesuatu yang dipasang di HP. Ini dipasang itu berarti urunan iuran dan mereka mengerjakan itu tanpa terlihat. Teman-teman, begitu saya mendengar itu lagi, saya terharu tapi ini mengingatkan saya. Apa yang mengingatkan? Bahwa republik ini memang didirikan oleh orang-orang yang bekerja dengan ikhlas. Republik ini pertahankan oleh orang-orang yang ikhlas. Dan hari ini kita masih menyaksikan ibu-ibu kita masih melahirkan orang-orang ikhlas untuk republik ini. Keluarga-keluarga kita masih mendidik orang-orang ikhlas pejuang seperti ini. Dan saya belum pernah jumpa dengan mereka secara langsung, dengan teman-teman humanis itu. Tapi saya meyakini bahwa mereka membawa gagasan baik. Lalu muncullah, kapan? 2 hari lalu mungkin, website Have a Nice Day. Itu adalah unthinkable line. Apa unthinkable line? Itu satu baris yang tak terfikirkan. Bagaimana kalimat have a nice day bisa dijadikan sebagai have Anies day. Betul gak? Itulah kekuatan anak muda. Mampu melihat yang tak terlihat. Apa kekuatan anak muda? Kekuatan anak muda itu pada kebaruannya. Loh, kata have a nice day itu udah ratusan tahun, puluhan tahun kita tahu. Tapi tidak pernah ada yang membayangkan menjadikan sebuah kesatuan yang mengirim pesan satu nama dengan pesan have a nice. Kreativitas memang tanpa batas. Dan anak-anak muda memiliki kreativitas itu. Dan saya ketika lihat websitenya itu bagus sekali, visualnya bagus. Kemudian konsepnya bagus. Mampu mempresentasikan gagasan dengan bagus, website itu membuat minder website manapun yang ada di Indonesia hari ini. Ya, jadi salut sekali dan saya sama Gus Imin itu kalau ketemu geleng-geleng aja menyaksikan ini semua. Geleng-geleng semua dan ini artinya apa teman-teman? Kekuatan kolaborasi. Kan ini bukan digerakkan satu orang, bukan? Mereka bukan penguasa sepertiga perekonomian Indonesia. Oke? Tapi mereka pemilik masa depan Indonesia. Mereka memiliki kreativitas, mereka bisa kolaborasi dan menghasilkan karya-karya yang dahsyat. Dan ini membuktikan anak muda menawarkan kebaruan, anak muda menawarkan masa depan. Anak muda tidak menawarkan masa lalu. Dan ini yang muncul dari Have a Nice Day, dari Humanis. Saya salut, saya hormat. Dan yang tidak kalah penting, saya percaya mereka akan dicatat dalam sejarah modernisasi demokrasi Indonesia sebagai faktor pengubah yang dahsyat. Jadi, ini yang jalanin anak muda juga ini. Oh. Muter-muter terus ya. Oke Pak, dan ternyata yang bikin website Have a Nice Day juga ada di sini. Cuma tebak sendiri lah ya orangnya yang mana. Rahasia pokoknya. Pokoknya keren banget, bisa kali kasih tepuk tangan. Emang anak muda yang kreatif gitu. Oke, ini dari tadi kan udah dengerin ya pertanyaan-pertanyaan dari sosial media gitu. Tapi kan tentunya dari tadi kesannya kayak maaf banget Pak, pencitraan, maaf ya Pak.
Karena di sini kan kita lagi cari presiden, bukan pujangga, apalagi penyair, apalagi yang cuma janji-janji manis doang, ya kan? Nah,